Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naya Mu'nisa, NIM U2019-3045, dan rekan saya Muhammad Amrizal, NIM U2019-3049. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang mazhab-mazhab fikih dan tokoh-tokohnya. Dalam Islam ada 4 mazhab fikih yang utama, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sebelum masuk pada pembahasan, sebenarnya apa maksud dari mazhab itu sendiri? Madhab secara bahasa berarti tempat pergi, yaitu jalan atau autorik. Sedangkan madhab secara istilah artinya pikiran atau dasar pokok yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan suatu masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Lahirnya berbagai aliran atau madhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan pemahaman tentang lafadz nas. Yang kedua, perbedaan dalam hadis. Yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan qaidah lughawiyah nas. Yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan. Yang kelima, perbedaan tentang qiyas. Yang keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Yang kedelapan, perbedaan dalam masalah nasah. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Ulama besar yang dikenal Hanafi itu lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat sekitar tahun 150 Hijriah, termasuk dalam keturunan bangsa Persia dan menetap di Irak. Beliau adalah seorang yang ahli dalam ilmu fikih. Dalam kisahnya, beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas, pengasih, ahli tahajud, dan fasih dalam membaca Al-Quran. Madhab ini dikenal sebagai madhab ahli qiyas, sebab metode pelajaran yang digunakan lebih banyak mengoptimalkan logika dan banyak berdiskusi dan merangsang logika. Imam Abu Hanifah belajar ilmu fikih selama 18 tahun kepada Hamad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan dari Ibrahim An-Nakhai. Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Beliau menggunakan qiyas dan ihtisan secara meluas. Dasar mazhabnya ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ihtisan. Abu Hanifah memang belum menjelaskan secara terperinci dasar-dasar pijakan beristihad, tetapi kaidah-kaidah umum yang menjadi dasar-dasar pemikiran fikih sudah tercermin dalam pernyataannya yang berbunyi, dari sini dapat diketahui bahwa dasar-dasar istidlal yang digunakan Abu Hanifah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad dalam artian luas. Artinya, jika nas Al-Quran dan Sunnah sudah secara jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum tersebut disebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bila nas tadi menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan moral, ilat, dan sebagainya, maka pengambilan hukum tersebut disebut sebagai pengambilan hukum dari qiyas. Dalam ayat di atas hanya disebutkan khamar, tetapi karena ilat diharamkannya khamar adalah sifatnya yang memabukkan, maka sesuatu yang memabukkan adalah haram hukumnya. Dalam pembahasan berikutnya dapat ditegaskan bahwa teori ihtisan yang banyak digunakan oleh Abu Hanifah bukanlah sesuatu yang keluar dari ketentuan nas. Dalam kutipan pernyataan di atas, Abu Hanifah tidak menyebutkan qiyas dan ihtisan ke dalam dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam beristihad, sebab yang ia maksudkan adalah dasar nakliyah. Sementara qiyas dan ihtisan hanya merupakan metode istidlal akliyah dari dasar-dasar tadi. Pada dasarnya yang membedakan dasar-dasar pemikiran Abu Hanifah dan para imam yang lain terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori qiyas, ihtisan, urf, teori kemaslahatan, dan lainnya. Apa yang diutarakan di atas tadi merupakan istinbat hukum mazhab Hanafi secara umum. Jika disimpulkan secara garis besar, maka dasar-dasar mazhab Imam Hanafi adalah bersandar kepada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan asar-asar yang sahih yang telah terkenal di antara para ulama yang ahli, fatwa-fatwa dari para sahabat, qiyas, ihtisan, dan adat yang telah berlaku di kalangan masyarakat umat Islam. Penggagas mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki adalah Imam Malik rahimahullah. Beliau bernama Malik bin Anas bin Malik, berkunyah Abu Abdillah dan berlaqab Imam Darul Hijrah. Digelari dengan Imam Darul Hijrah adalah karena beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah.
Demikian mayoritas ulama berpandangan berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas, pelayan Rasulullah, wafat. Kehidupan Imam Malik erat kaitannya dengan berbagai hal yang menakjubkan. Bahkan, hal-hal mengagumkan tersebut sudah dimulai sejak beliau belum lahir di dunia ini, di mana Imam Malik berada dalam kandungan selama 3 tahun, padahal lazimnya para ibu mengandung selama 9 bulan. Beliau meninggal pada usia 85 tahun tepat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Imam Malik merupakan seorang ahli ibadah dan sekaligus mujtahid sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik tumbuh dan berkembang sebagai ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam hal ilmu hadis dan fikih. Sebagaimana ucapan Al-Dalwai, Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui pendapat-pendapat Abdullah ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar ilmu tersebutlah ia mengeluarkan fatwa. Apabila diajukan kepadanya sebuah pertanyaan, maka ia menjelaskannya dan memberikan fatwa. Setelah ilmunya mencapai tingkat tinggi, beliau mulai mengajar dan mulai menulis kitab Muwatta yang sangat populer. Karena beliau merasa punya kewajiban dalam menyampaikan pengetahuan kepada orang lain yang membutuhkan, banyak dari kalangan muhaddisin besar mempelajari hadis beliau dan menjadi rujukan para ahli fikih. Imam Malik selaku mufti pada masanya sering menerima perlakuan keras dan kekejaman dari penguasanya pada waktu itu, karena ia sangat mempertahankan pendapatnya tentang masalah paksaan talak itu tidak sah. Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbas di Baghdad. Beliau disiksa dan dipenjara. Imam Malik adalah seorang ulama alim besar dalam ilmu hadis, sesuai dengan pernyataan Imam Syafi'i. Apabila datang kepadamu hadis dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujah olehmu. Kemudian metode istidlal Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum Islam adalah berpegang kepada yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma' al-Madinah, yang keempat fatwa sahabat, yang kelima khobar ahad dan qiyas, yang keenam al-ihtisan, yang ketujuh Sat az-Zara'i, yang kedelapan istishab, yang kesembilan syar'u man qabalana syar'ul lana, yang kesepuluh ja'al maslahah al-mursalah. Yang ketiga mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy dilahirkan di Gaza pada tahun 1500 Hijriah dan bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tumbuh dalam keadaan yatim dari keluarga yang tidak kaya. Namun, keadaan itu tidak membuat dirinya rendah diri, apalagi malas. Sejak kecil atau tepatnya saat berusia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dan giat belajar ilmu fikih dengan banyak ulama. Lama tinggal di Mekah, beliau memutuskan pergi di usia 20 tahun untuk memperdalam ilmu fikih. Beliau bahkan diajarkan oleh murid Imam Abu Hanifah ketika berada di Irak. Imam Syafi'i telah menulis beberapa kitab, yakni seperti Amali Kubra, Kitab Risalah, Usul Fiqh, dan lain-lain. Imam Syafi'i termasuk sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sangat berikhtiar dalam menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Hal tersebut termasuk dalam keistimewaan yang dimiliki Imam Syafi'i. Selain itu, kepadanya dalam berdiskusi dan selalu menonjol menjadi daya pikat tersendiri. Di antara kalangan penganut mazhab Syafi'i, dikenal dengan metode maslahat atau penerapan hukum yang berdasarkan kepentingan umum. Pemikiran dan dasar istinbat. Imam Syafi'i adalah orang pertama yang mengarang ilmu usul fiqh. Maka sudah pasti dasar pokok yang menjadi pijakan mazhabnya tampak jelas. Dengan merujuk pada kitab-kitab serta persoalan-persoalan fikihnya, maka tampak terlihat jelas bahwa dasar-dasar pokok mazhab Imam Syafi'i yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishab, Uruf, Fatwa para sahabat, Istiqra', dan Aqal Maqilah. Ada penjelasan dari masing-masing tadi sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran dan dasar As-Sunnah. Imam Syafi'i menegaskan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber pertama syariat. Ia mencatatkan sunnah dengan Al-Quran.
Karena Rasulullah SAW tidak berpikir berdasarkan hawa nafsu, karena sunnah sebagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab Syafi'i. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah mutawatir, sedangkan hadis ahad diterima oleh Imam Syafi'i dengan posisi sesudah Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah, bahkan dan hadis ahad dapat diterima jika memenuhi beberapa persyaratan, antara lain perawinya terpercaya, perawinya memahami apa yang diriwayatkan, dan perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang-orang yang meriwayatkan kepadanya, dan yang terakhir perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadis itu. Dasar yang kedua yakni ijma'. Ijma' ditetapkan oleh Imam Syafi'i sebagai hujjah sesudah Al-Quran dan As-Sunnah sebelum qiyas. Nah, ijma' telah disepakati oleh seluruh ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari Nabi. Imam Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan, di mana ada kemungkinan bahwa Nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukannya. Dasar yang ketiga kias. Imam Syafi'i menggunakan kias apabila tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun ijma'. Nah, jika hal tersebut terjadi maka ditentukan dengan cara kias. Yang keempat, istidlal atau istishab. Imam Syihabuddin Az-Zanhaji Asy-Syafi'i mendefinisikan istishab dengan ungkapannya menarik konklusi bahwa tidak adanya dalil yang menunjukkan pada penafian hukum atau tetap memberlakukan sesuatu yang telah ditetapkan oleh dalil. Macam-macam istishab sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali. Ini ada 4 macam. Yang pertama, istishab hukum al-bar'ah al-asliyah atau memberlakukan kebebasan asal. Yang kedua, istishab tetap memberlakukan dalil yang bersifat umum sampai ada yang mengkhususkan, dan istishab dengan nas sampai ada yang menaskah. Yang ketiga, istishab dengan menurut syarat hukumnya tetap berlangsung terus, seperti hal kepemilikan setelah melakukan akad milik dan memikul tanggungan ketika seseorang telah melakukan pengerusakan atau karena ada kewajiban. Yang keempat, istishab hukum yang ditetapkan dengan ijma', tapi keberadaan ijma' itu diperselisihkan dan tidak sah. Dasar berikutnya ini fatwa sahabat. Nah, ada perbedaan penukilan dari Imam Syafi'i terkait berhujjah dengan fatwa sahabat. Imam Asy-Syirazi dalam At-Tashhirah berkata, apabila seorang sahabat mengeluarkan fatwa dan tidak tersebar, maka itu bukanlah hujjah. Berikutnya dasar pokok istiqra'. Istiqra' secara etimologi merupakan secara etimologi adalah berkata diambil dari perkataan qara'tu asy-syai'a qur'anan, yang berarti menghimpun dan menggabungkan sebagian dengan yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Juhairi dan yang lainnya. Secara terminologi, istiqra' merupakan hukum universal yang berasal dari sebagian besar cabang-cabangnya. Berikutnya dasar pokok uraf. Uraf dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menjadikan uraf sebagai dalil orang yang mengkaji persoalan-persoalan cabang menurut Syafi'iyah. Akan melihat bahwa banyak diantaranya dikembangkan pada uraf, seperti masalah 4 penyimpanan harta dan lainnya. Mazhab Imam Hambali. Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan Imam Hambali merupakan seorang ahli teologi. Lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 238 Hijriah. Pada masa mudanya, Imam Hambali pernah berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Sama seperti ketiga mazhab lainnya, corak pemikirannya juga berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad. Namun
Sesekali juga beliau menggunakan hadis mursal dan qiyas. Dasar pemikiran mazhab Hambali. Pemikiran mazhab Hambali dibangun atas dasar utama, yakni satu, nas-nas atau teks-teks Al-Quran dan hadis. Jika yang mendapatkan nas, ia memberikan fatwa berdasarkan nas tersebut dan sama sekali tidak berpaling pada yang lainnya yang bertentangan dengannya atau orang yang menentangnya. Kedua, di antara dasar pokok fatwa Imam Ahmad ialah fatwa sahabat. Yang ketiga, fatwa sahabat yang lebih dekat dan selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Yang kelima, yang keempat, hadis mursal dan hadis doif. Jika memang tidak ada sesuatu yang menerangnya, dan ini yang lebih dikuatkan dan diutamakan daripada kias analogi. Yang berikutnya, yang kelima, kias ketika kebutuhan terhadapnya sangat mendesak. Ketika terjadi darurat, maka Imam Ahmad tidak menemukan dan jika Imam Ahmad tidak menemukan dalam nas, begitu pula dalam fatwa sahabat atau salah seorang dari mereka tidak ada asan mursal maupun doif dalam masalah ini, maka dasar kelima ini digunakan. Ini kias. Dasar pokok berikutnya yakni istishab. Lalu ada sama masalah mursalah sebagaimana Imam Syafi'i tadi, dan terakhir ada Sa'ad Az-Zura'i. Sa'ad Az-Zura'i, mengenai makna Sa'ad Az-Zura'i telah dijelaskan tadi di pembahasan Imam Malik. Di situ jelas pembahasan tentang mazhab Sa'ad Az-Zura'i. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang memang kurang benar ataupun perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki.